Anak-anak, marilah kita lanjut. Sekarang kita ke yang B ya, ada di halaman 128. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak, menurut dalam buku kalian, menurut Suryono Sukanto, masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Akan terjadi suatu bentrokan, akan terjadi suatu kegoyahan dalam kehidupan masyarakat. Kenapa masalah itu bisa muncul? Dikarenakan adanya 4 faktor ya. Masalah ini bisa muncul karena terjadinya perbedaan yang sangat mencolok. Si kaya dan yang miskin. Si kaya sangat kaya, setiap hari lewat di depannya rumahnya tetangganya yang miskin, sombongnya minta ampun gitu ya, menyapa saja tidak mau misalnya. Itu terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Yang kaya rumahnya magrong-magrong susun pitu ya, tingkat 7. Yang miskin itu cuma nempel rumahnya dari anyaman bambu saja yang sudah tidak sehat lagi. Itu terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya semacam itu. Anak-anak, masalah sosial ini muncul karena 4 hal. Yang pertama yaitu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Orang yang pendapatannya tidak seimbang dengan pendapatannya sangat sedikit, pengeluarannya banyak, itu akan mudah memunculkan suatu emosi. Maka dari itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, jaminan kesehatan, itu kesulitan. Itu nanti akan memunculkan suatu cepat emosi gitu anak-anak. Nah, itu faktor ya. Jadi faktornya, jika pendapatan tidak sesuai dengan pengeluarannya, atau pendapatannya sebetulnya banyak tetapi hidupnya boros, nah itu nanti juga akan memunculkan suatu masalah. Maka dari itu anak-anak harus bisa mengatur sedini mungkin. Kalau misalnya pendapatnya sedikit, ya kita mengaturnya piye carane supaya tercukupi kebutuhan kita. Jangan pendapatannya sedikit tetapi gaya hidup kita mewah gitu. Itu nanti akan memunculkan suatu masalah. Berikutnya sekarang yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya. Budaya di negara kita kan kebudayaan jenisnya sangat banyak. Budaya Indonesia semuanya namanya budaya yang berasal dari daerah-daerah. Tapi saat ini banyak bermunculan budaya-budaya asing yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kebudayaan kita, tidak sesuai dengan kepribadian kita. Kalau itu kita lakukan, maka nanti akan menimbulkan suatu masalah. Seperti di bab yang dulu kan Ibu sudah pernah menyampaikan. Di dalam norma kesopanan, anak makan, seseorang makan itu kan dalam aturan norma itu duduk, jangan bicara. Tetapi muncul suatu kebiasaan makan berdiri sambil ngobrol dengan teman-temannya. Nah itu nanti akan memunculkan suatu masalah kan. Si ibu mendidik anaknya itu sulit karena si anak hidupnya pada zaman sekarang kalau makan sambil ngomong, karena nenggone pesta-pesta di resepsi itu ada prasmanan, itu makan sambil bicara, sambil berdiri gitu. Nah itu nanti akan bisa memunculkan yang namanya masalah gitu. Ini masalah budaya. Jadi kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia itu sebaiknya kita tidak melakukannya, karena filternya diri kita sendiri. Filternya adalah Pancasila. Budaya asing yang masuk itu kalian lihat sesuai enggak dengan ajaran Pancasila. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Pancasila, dengan agama kita, jangan dilakukan. Yang bisa memfilteri diri kita sendiri, karena kita tidak bisa mencegah siapapun, karena sekarang ini hidup kita di zaman globalisasi anak-anak ya. Seakan-akan masyarakat di seluruh dunia ini menyatu. Sekarang yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini timbul dikarenakan adanya faktor biologis itu misalnya masyarakat yang kurang gizi. Nah, masyarakat yang kurang gizi
ini nanti akan memunculkan suatu masalah gizi buruk. Nah, kalau gizi buruk itu terjadi pada 1-2 anak saja menjadi masalah, apalagi kalau satu kampung gitu ya. Saya tutup dulu videonya, nanti kita lanjut.